Halo, bertemu lagi dengan channel Pak Regen. Di sini kita akan membahas matematika menjadi lebih mudah, tapi tidak melupakan konsep dasarnya. Jadi, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas matematika peminatan kelas 12 dengan topik limit menuju tak hingga bentuk aljabar. Ayo langsung kita pelajari saja. Model pertama yang perlu kita pelajari, ayo tak hingga. Kita belajar dari kata tak hingga atau bilangan tak hingga nih, ya kan? Tak hingga itu berarti dia nilainya berapa? 1/0, ya kan? Jadi tak hingga atau tak terdefinisikan itu adalah bilangan per 0, ya kan? Jadi nanti bisa kalian ubah jika sesuatu, ya kan? Ataupun ini bisa kita ubah menjadi seperti ini. Nilainya 0 sama dengan 1 per tak hingga. Oke, ini basic kita. Jadi nanti kita berusaha membuat dia itu menjadi per tak hingga jika kita substitusikan ke dalam. Oke, pertama kita belajar konsep dasarnya dulu. Yang pertama, kita bahasnya bentuk pertamanya, bentuk pecahan. Bentuknya seperti ini. Limit X menuju tak hingga dari fx per gx. Oke, gimana cara menyelesaikannya ini? Oke, cara penyelesaiannya dengan apa? Membagi dengan variabel pangkat tertingginya. Pangkat tertinggi dari mana, Pak? Bebas. Kita mau membagi dia dengan pembilang pangkat tertingginya, variabel pangkat tertinggi dari pembilang, mau variabel pangkat tertinggi dari penyebut, pokoknya kita bagikan dia dengan variabel pangkat tertingginya. Oke, nggak usah main-main, langsung aja kita ke contoh soalnya yang pertama ya. Oke, contoh soal yang pertama. Oke, saya buat dulu A ya. Oke, apa contoh soal pertama? Ya pasti limit ya. Limit X menuju tak hingga. Kita bahas pecahan. Berarti di sini saya buat contohnya 4X pangkat 3 kurang 2X kuadrat tambah 3 per 2X kuadrat kurang 4X tambahkan dengan 1. Oke, langsung saja ya. J-nya pangkat tertingginya di sini kan pangkat 3. Ini lihat, ini pangkat tertingginya. Ini cuma 2, kalau penyebutnya cuma 2 kan. Berarti kita bagikanlah dia. J-nya kita tulis lagi, limit X menuju tak hingga dari 4X pangkat 3, kita bagikan semua. Bagi X pangkat 3 kurang 2X kuadrat per X pangkat 3 tambah 3 per X pangkat 3 per 2X kuadrat per X pangkat 3 kurang 4X per X pangkat 3 tambah 1 per X pangkat 3. Yuk, apa hasilnya ini? Berarti ini hasilnya adalah limit X menuju tak hingga. Oke, ini jebret ya, berarti ya. Ini itu tinggal sisanya apa? 4 ya kan? 4 kurang ini 2, ini 3, jadinya 2 per X ya. Oke, 2 per X. Tambahkan 3 per X pangkat 3. Per 2 per X berarti ya. Oke, 2 per X. Kurang. Ini pangkatnya, ini X, ini pangkat 3. Jadi sisa 2 di bawah ya. Oke, 4 per X kuadrat tambah 1 per X pangkat 3. Oke, langkah limit
yaitu mensubstitusikan si tak hingganya. Kita substitusikanlah 4 dikurang 2 per tak hingga tambah 3 per tak hingga pangkat 3. Tak hingga pangkatkan 3 ya, tak hingga ya kan. Oke, tak hingga per 2 per tak hingga kurang 4 per tak hingga tambah 1 per tak hingga. Yang hasilnya ini berapa? Ingat, semua bilangan jika dibagikan dengan tak hingga, misalnya seperti ini, 1 per tak hingga, hasilnya adalah 0, ya. Jadi, bisa kita tarik kesimpulan ini apa? 4 kurang 0 tambah 0 per 0 ya. 0 kurang 0 tambah 0. Yang hasilnya berapa? Ya, hasilnya itu berapa? 4 kurang 0 tambah 0. 4 per 0. 4 per 0 yang hasilnya adalah, saya tulis di sini 4 per 0, yang nilainya adalah tak hingga juga. Oke, ini kan pangkatnya pembilang lebih besar daripada si penyebut. Gimana kalau pangkatnya sama? Oke, kita bahas contoh soal nomor 2 ya. Oke, kita bahas contoh soal nomor 2 yang B. Oke, kita bahas contoh soal nomor 2, yaitu sama ya, masih limit. Ya pastinya lah, orang kita belajar limit. Oke, X menuju tak hingga dari X kuadrat tambahkan 2X kurangkan dengan 4 bagikan 2X kuadrat tambah 3X kurang 1. Pangkat tertingginya kan sama nih antara pembilang dan penyebut. Ya ambil aja yang pangkat tertingginya berarti X kuadrat. Itulah variabel dengan pangkat tertinggi. Jadi kita ubah lagi, kita bagikan yuk. Jadi nilainya kita ubah menjadi seperti apa? Limit X menuju tak hingga, bagikan yuk. X kuadrat per X kuadrat tambah 2X per X kuadrat kurang 4 per X kuadrat per 2X kuadrat per X kuadrat. Ingat, dibagikan hanya dengan variabelnya saja, nggak ikut koefisiennya ya. Oke, sama seperti ini tadi. Walaupun koefisiennya 4X pangkat 3 itu dia kan bilangan dengan pangkat tertinggi, tapi hanya dibagikan dengan variabelnya saja. Oke, tambah 3X per X kuadrat kurangin dengan 1 per X kuadrat. Oke, apa ini hasilnya? Kita taruh masih dalam bentuk limit. Limit X menuju tak hingga. Iya kan? Yang hasilnya berapa ini? Itu 1 lah ya. 1 tambah 2 per X kurang 4 per X kuadrat per 2 tambah 3 per X kurangin 1 per X kuadrat. Oke, sekarang tinggal kita substitusi tak hingganya. Berarti nilainya tinggal berapa? 1 tambah 2 per X kurang 4 per X per 2 tambah 3 per X kurangin dengan 1 per X. Yang hasilnya berapa? Oke, ini hasilnya 1 tambah 2, maaf, 0 ya, per tak hingga ya, kurangin dengan 0 per 2 tambah 0, kurangin dengan 0 juga. Hasilnya berapa ini? 1 tambah 0 kurang 0 ya, 1 per 2 tambah 0 kurang 0 ya, hasilnya 2. Yowes, hasilnya adalah, jadi jawabannya adalah setengah. Nih. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 3C. Tadi pangkat pembilang sudah lebih besar daripada pangkat penyebut. Kemudian pangkat penyebut sama dengan pangkat pembilangnya. Kemudian yang soal nomor 3,
saya contohkan, yaitu pangkat pembilang lebih kecil daripada pangkat penyebut. Gimana contoh soalnya, Pak? Oke, kita bahas saja ya. Jadi contoh soalnya adalah limit X menuju tak hingga dari 3X pangkat 3 kurang 4X tambahkan 1. Ayo kita bagikan dengan 2X kuadrat tambah 3X kurangi dengan 5. Di sini pangkat tertingginya adalah, tunggu dulu. Harusnya ini lebih tinggi ya. Ini kita buat 4 saja. Oke, ini 4 ya. Oke, pangkat penyebutnya lebih tinggi daripada pangkat pembilangnya. Berarti di sini kita buat bentuknya seperti apa? Kita bagikan dengan X pangkat 4 ya. Jadi dia hasilnya adalah limit X menuju tak hingga dari 3X pangkat 3 bagikan X pangkat 4 kurang 4X, kita bagikan dengan X pangkat 4 tambahkan dengan 1 per 2X pangkat 4 per X pangkat 4 tambah 3X per X pangkat 4 kurang, ini lupa, X pangkat 4 ya. 5 per X pangkat 4. Yang hasilnya berapa? Oke, limit X menuju tak hingga, ini berarti 3 per X lah ya, karena sisanya cuma 1 di bawah. 3 per X kurangin dengan 4 per X pangkat 3 tambahkan 1 per X pangkat 4 per, itu sisanya X pangkat 4 per X pangkat 4. Habis ya, sisanya 2 ya. 2 tambah 3 per X pangkat 3 kurang 5 per X pangkat 4. Yang hasilnya ini berapa? Tinggal kita substitusi berarti ya. 3 per tak hingga kurangin 4 per tak hingga tambahkan dengan 1 per tak hingga, kita bagikan dengan 2 tambah 3 per tak hingga kurangin 5 per tak hingga. Hasilnya berapa ini? 0 kurang 0 tambahkan dengan 0 dibagikan dengan 2 tambah 0 kurangin dengan 0. Oke, hasilnya berapa? 0 per 2. Jika 0-nya di atas, hasilnya adalah ya 0. 0 kue bagi 2 orang. Ya, hasilnya adalah 0. Oke. Tapi Pak, masa seperti sini saja caranya? Ya, kalian harus mengerti dulu konsep dasarnya, baru Bapak kasih cara singkatnya. Ayo, bisa kita simpulkan di sini. Kita lanjut di halaman 2-nya. Oke, kita bahas di sini adalah cara singkatnya. Cara singkat limit menuju tak hingga bentuk pecahan. Jadi, Bapak tuliskan dulu bentuk umumnya. Jadi bentuk umumnya itu seperti ini. Jadi bentuk umumnya seperti ini. Limit X menuju tak hingga dari AX pangkat N tambah BX pangkat N kurang 1 tambah seterusnya, tambahkan dengan C lah, kita buat di situ. Per PX pangkat M tambah Q
X pangkat M kurang 1 tambah seterusnya, kita tambahkan dengan R. Ini hasilnya ada 3. Oke. Oke. Yang pertama, jika dia pangkatnya sama, yaitu berarti jika N sama dengan M, jadi hasilnya tinggal kita ambil koefisien dari variabel pangkat tertingginya, yaitu, ya benar, A per P. Jika pangkat pembilang lebih besar, jadinya N lebih besar daripada si M, pangkat pembilangnya ya, jadi hasilnya adalah tak hingga. Jadinya nggak usah pala kita bagi-bagi kayak tadi. Jika pangkat pembilang lebih kecil daripada pangkat si penyebut, ini berarti nilainya adalah 0. Sama seperti contoh soal tadi. Oke, sekarang ini wajib dimengerti. Oke. Oke. Oke, contoh soalnya. Kita buat contoh-contoh soalnya lagi yang mudah-mudah saja. Nomor 1. Oke. Contoh soalnya, limit X menuju tak hingga dari berapa? Oke, kita buat agak lebih unik ya. Setengah X kuadrat tambah 5 per X kurangin 1 per X pangkat 3 kurang 7X kuadrat tambahkan dengan 5. Perhatikan di sini, kan kita mau pakai cara cepat aja. Pangkat siapa lebih tinggi atau pangkat siapa yang sama? Oke, pangkat pembilang atau pangkat penyebut lebih tinggi? Pangkat penyebut. Di sini pangkat penyebut. Penyebutnya lebih tinggi karena penyebutnya pangkat 3, pangkat pembilangnya hanya pangkat 2. Yang berarti jika pangkat penyebut lebih tinggi daripada pangkat pembilang, nilainya adalah otomatis adalah 0. Oke, kita lanjut lagi ke contoh soal nomor 2. Contoh soal nomor 2. Coba kita buat yang sama pangkatnya. Ya, limit X menuju tak hingga, dari mana? Yuk, coba kayak gini. X tambah 5, ya kan? Per 2X tambahkan akar dari 4X kuadrat kurangin dengan X. Oke, seperti ini. Gimana caranya? Nah, perhatikan, pangkat tertingginya berapa di sini? Bukan pangkat 2, karena dia di dalam akar. Perhatikan, akar pangkat 2 jika diakarkan, jika pangkat 2 kita akarkan hasilnya adalah pangkat 1. Berarti sebenarnya ini pangkat 1 juga. Jadi pangkat tertinggi di sini adalah pangkat 1. Jadi, metodenya boleh, kalau seperti ini nggak bisa seperti ini langsung ya. Jadi dia modelnya seperti ini dulu, kita bagikan dengan pangkat tingginya. Atau boleh kita ambil hanya variabel-variabel pangkat tertingginya saja, karena kita sudah tahu. Berarti ini seperti apa bentuknya? Bisalah kita ubah menjadi seperti ini. Limit X menuju tak hingga dari X per X, nah, per 2X per X, nah, tambahkan akar dari, kenapa Bapak buang yang 5-nya? Karena kita ambil pangkat tertingginya saja sudah. Abaikan sudah pangkat lainnya. Karena kita sudah mengerti ini, rumus-rumus ini, rumus cepatnya. Ya kan? Kita buat cap-cap matematika aja, cap-cap matematika.
Oke, jadi karena di sini dibagikan dengan X, berarti yang dalam akar otomatis kita bagikan dengan ya X pangkat 2. Berarti di sini nilainya adalah berapa? Tinggal kita ambil yuk. Itu berarti nilainya adalah limit X menuju tak hingga, itu berarti 1 kan, per 2 tambahkan dengan akar 4. Yang hasilnya adalah, nggak ada yang mau disubstitusikan, karena ini semua konstanta, berarti 1/2 tambah 2, yang hasilnya adalah 1/4. Pak, gimana kalau dia contohnya langsung seperti ini aja lah, Pak? Jangan seperti itu. Ya, kan Bapak mau ngasih contoh yang lebih susah ya kan? Jangan nanti alasan ketika Bapak sudah memberikan latihan, kalian mengatakan guru matematika itu selalu curang, bahwa guru matematika itu selalu memberikan contoh yang lebih mudah dan soal latihan yang lebih susah. Oke, bentuk seperti ini. Yuk kita buat dia. Jadi, saya buat pangkatnya ini sama ya. Limit X menuju tak hingga dari berapa? Yuk, kita buat setengah lah. X pangkat 3 tambah 2X kurangin 5 per 4/8 X pangkat 3. Oke, negatif lah ya, biar paham sedikit. Kurangin 4X kuadrat tambahkan 5. Nih, pangkatnya kan sama nih, X pangkat 3. Kita tinggal ambil koefisien pangkat tertingginya. Berarti koefisien pangkat tertingginya setengah, kita bagikan dengan minus 4/8. Ingat, pembagian pecahan. Tinggal kita jungkir balikan saja. Berarti nilainya setengah kalikan negatif 8/4. Oke, jebret, jebret, 2. Jebret, jebret, 1. Yang hasilnya berapa? Ini 1 juga ya. Ini 1. 1 kali 1 kali 1 per 1, negatif 1. Oke. Inilah contoh-contoh soalnya. Nih, kita masuk ke bentuk kedua. Oke, kita masuk ke bentuk keduanya. Bentuk keduanya seperti apa? Kita belajar bentuk akar. Bentuk akar itu seperti apa? Ayo kita pelajari. Kita bentuk 2. Bentuk akar. Oke. Bentuk akar. Berarti bentuknya seperti apa? Nah, gini bentuknya ya. Limit X menuju tak hingga dari berapa? Akar fx kita kurangin dengan akar gx. Nah, ingat kalau ada bentuk akar seperti ini harus kita kalikan atau kita rasionalkan. Kalikan dengan akar sekawannya. Nah, daripada berlama-lama, check it out. Kita langsung ke contoh soal saja. Contoh soal nomor 1-nya di sini ya. Berarti di sini Bapak buat bentuknya adalah apa? Limit X menuju tak hingga dari berapa? Saya buat di sini bentuknya seperti ini. X kuadrat tambahkan 2X kurangin dengan 1 kurangin dengan akar X kuadrat tambahkan dengan 5X kurangin dengan 3. Oke, bentuk akar sekawannya. Akar sekawannya sebenarnya sama saja seperti ini. Hanya di sini tanda kurang, haruslah kita kalikan dia dengan tanda tambah. Berarti di sini cuman kita ubah aja satu apa ini bentuknya. Oke, kalikan berapa ini? Nah, X kuadrat tambahkan dengan 2X kurangi dengan 1, berarti sini tambah ya. Hanya ini aja bedanya ya. Kalikan dengan akar dari
X kuadrat tambah 5X kurang 3. Kita bagikan dengan apa? Iya, karena ini nggak boleh. Sebenarnya kan kita nggak boleh. Kalau kita hanya mengalihkan ini, berarti kita mengubah soalnya. Tapi kalau kita kalikan dengan ini dan kita bagikan dengan ini, sama berarti kita dengan mengalihkan bilangan dengan 1. Ingat, semua bilangan yang dikalikan dengan 1 adalah bilangan itu sendiri. Oke. Jadi ini saya buat juga dengan X kuadrat tambah 2X kurang 1 tambahkan dengan sama X kuadrat tambah 5X kurang 3. Ingat, bentuk seperti ini. A tambah B kalikan dengan A kurang B. Ayo, apa bentuknya? Ini menjadi bentuk kuadrat sempurna. Yaitu hasilnya apa? A kuadrat kurangin dengan B kuadrat. Berarti tinggal kita kalikan yang ini sama yang ini, dan yang ini dengan yang ini, ujung sama ujung, gitu. Nah, berarti hasilnya berapa? Yuk, kita limit X menuju tak hingga dari berapa? Kita kurungin aja dulu biar gak susah ya. Berarti ini X kuadrat tambah 2X kurangin dengan 1. Kita tambahkan nih dengan maaf, kok tambah jadinya? Kurang, karena ini ya bentuknya ya. X kuadrat tambahkan dengan 5X kurangin dengan 3. Kita bagikan lagi dengan siapa? Ya, akar dari X kuadrat tambah 2X kurangin dengan 1. Tambahkannya ya X kuadrat tambah 5X kurangin dengan 3. Yuk, langsung saja kita buat. Jadi seperti ini, ya kan? Apa hasilnya? Ya, dari sini saja kita lanjut. Sama dengan limit X menuju tak hingga nih. Jadinya ini berarti mati ya, X kuadratnya. 2X kurang 5X. Iya, minus 3X ya. Minus 3X. Tambahkan dengan 2 per, ya tulis lagi bawahnya ya kan. Akar X kuadrat tambah 2X kurangin dengan 1 tambah akar X kuadrat tambah 5X kurangin dengan 3. Oh, ya. Oke, hasilnya ini, ya kita udah kembali lagi ke bentuk pecahan yang pertama. Berarti kita bagikan ini dengan, ya, pangkat paling tingginya. Oke. Pangkat paling tingginya itu berapa? Maaf. Saya mau menghapusin dulu. Pangkat paling tingginya berarti pangkat 1. Ini kan X kuadrat dalam akar. Iya. Berarti kita bagikan aja. Kita ambil hanya pangkat tertingginya saja. Yang lain nggak usah lah dulu ya. Karena kita sudah pelajari tadi. Berarti ini hasilnya apa? Limit X menuju tak hingga dari berapa? Minus 3X per X per, ya kan, akar X kuadrat per X kuadrat, ya kan? Tambahkan akar X kuadrat per X kuadrat. Yang hasilnya berapa ini? Ya, ini hasilnya berarti ini minus 3 ya. Limit X menuju tak hingga. Sebenarnya bisa sih ini dibagikan dengan X kuadrat semua dan duanya kita bagikan dengan X. Tapi kan sudah Bapak ajari tadi cara cepatnya, langsung saja kita ambil pangkat paling tingginya. Berarti ini nilainya berapa? Ya, langsung aja kita buat ya. Ini hasilnya minus 3 per akar 1 tambahkan dengan akar 1. Iya, berarti nilainya berapa? Iya, langsung kita masukkan saja. Minus 3 per, ini akar 1 tambah akar 1 ya, 2 akar 1 ya. Ataupun kita buat 2 saja. Ataupun jawabannya adalah minus 3 per 2. Mudah bukan? Tapi ada lagi cara cepat matematikanya. Cara cepat matematikanya gimana?
Oke, cara cepat matematikanya, jadi jika bentuknya seperti ini, limit X menuju tak hingga, dari kita buat di sini AX kuadrat tambah BX tambah C, kita kurangin dengan akar dari PX kuadrat tambah QX tambahkan dengan R. Jika tadi kita membahas di bentuk pecahan, itu kita membahas pangkat tertinggi, ya kan, dari koefisiennya, kita di sini koefisien pula variabelnya. Jadi di sini kita membahasnya dari koefisiennya karena pangkatnya sama, pangkat 2. Oke, ini juga kita bagi menjadi 3 babak. Oke, yang pertama, jika dia pangkatnya ini si A sama si B itu sama, ya kan? Nilainya dia sama. A sama dengan P. Ini yang sering akan muncul. Ya, apa nilainya? Apa jawabannya? Langsung kalian buat nilainya adalah si ini. Langsung saja ambil si pangkat satunya, si B. Ya, B kurangin dengan Q, kita bagikan dengan berapa? 2 akar A. Kenapa nggak akar P ya? Karena sama aja A sama P ya kan? Oke, yang kedua, kemungkinan kedua, ini yang pertama. Kemungkinan kedua, jika A lebih besar dari si P. Jika A lebih besar dari P, maka langsung saja kalian jawab nilainya adalah tak hingga. Kemungkinan ketiga, jika A lebih kecil dari si P, maka kalian jawab nilainya adalah negatif tak hingga. Oke? Sampai situ saja. Iya, sampai situ saja. Oke. Kita bahas beberapa contoh soalnya ya. Nih, kita bahas contoh soal nomor 1 dulu. Perhatikan, koefisiennya itu berarti nomor 1 itu sama. Langsung saja kita masukkan. Apa rumusnya? B kurang Q per 2 akar A. Berarti B-nya berapa? Ini ambil aja si 2. Ya kan? 2 kurang Q. Q-nya di sini 5. Iya, kurangin dengan 5 per 2 akar. Ambil A-nya berapa? Di sini kan ada terselip 1. Nah, C-nya 2 akar 1. Ya kan? Berarti 2 kurang 5, negatif 3 per 2. Sama bukan jawabannya? Mana lebih cepat? Ya pasti lebih cepat dengan cara ini. Namanya ini cara cepat matematika ya, cara cepat matematika. Oke, saya kasih contoh soal nomor 2. Nih, contoh soal nomor 2. Seperti apa bentuknya? Oke, kita buat nilainya dulu sama ya. Limit X menuju tak hingga dari berapa? Ya, kita buat di sini dia akar 4X kuadrat tambah 5X kurangin dengan 1. Kurangin dengan akar 4X kuadrat berapa ya? Kurang 8X tambahkan dengan 5. Oke, koefisiennya ini kan sama-sama 4. Berarti kita tinggal ambil, apa rumusnya tadi? B kurang Q per 2 akar A. B-nya berapa? 5. Kurangin dengan Q. Q-nya berapa? Ingat, koefisiennya di sini melekat adalah negatif 8. Berarti ini kemasukannya adalah negatif 8 per 2 akar. Akar pangkat paling tingginya 4. Berarti ini nilainya adalah 5 kurang 8 hasilnya adalah 13. Kita bagikan dengan akar 4, 2. 2 kali 2, 4. Berarti 13 per 4. Ataupun bisa kita bentuk menjadi 13 bagi 4. Hasilnya adalah 3 ya. 1 per 4 kita buat menjadi pecahan campuran.
Oke, untuk soal terakhirnya yang kita bahas pada pertemuan kali ini, contohnya adalah kita buat agak unik ya, limit X menuju tak hingga dari berapa ya? Nah, dari setengah X kuadrat kurang 5X tambah 1 kurang akar 4X kuadrat tambahkan dengan 5X. Ya, tambahkan dengan 5X aja boleh, boleh. Ya kan? Ini berapa hasilnya? Oke. Ini hasilnya berapa? Lihat, perhatikan. Koefisiennya di sini mana yang lebih besar? Yang kanan atau yang kiri? Yang sebelah kanan. Berarti si P-nya lebih besar. Jika si P-nya lebih besar, itu masuk ke yang nomor 3. Jadi langsung saja kalian jawab, nilainya adalah negatif tak hingga. Sampai sini mungkin penjelasan Bapak sudah cukup. Nanti akan Bapak kasih contoh soalnya, contoh soal kita minggu depan akan belajar soal latihannya. Nanti Bapak kasih 2 contoh soal, namun kalian harus menjawabnya melalui konsep dasarnya dulu. Jangan melalui cara cepatnya. Oke? Karena matematika itu nggak selalu dengan cara cepat, tapi harus kita pahami konsep dasarnya. Mungkin sekian dulu pertemuan kita hari ini. Salam matematika, salam sehat, sukses untuk kita semua.